Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi para pejuang perguruan tinggi negeri, untuk kalian yang senantiasa selalu semangat dan berusaha keras untuk bisa mencapai perguruan tinggi yang kalian inginkan, khususnya di kesempatan kali ini para pejuang Universitas Indonesia atau UI. Di sini akan kita sampaikan bagaimana keketatan yang ada di jalur mandiri UI melalui SIMA UI. Nah, ini saya ambil dari website UI langsung atau melalui simak.ui.ac.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengamati di sini sudah dari pihak UI sendiri sudah memberikan keterangan tentang apa itu keketatan ya. Jadi keketatan itu adalah persentase jumlah peserta yang diterima berbanding jumlah peserta pendaftar. Jika semakin besar persentase, maka berarti daya saingnya itu rendah. Sedangkan semakin kecil persentasenya, maka daya saingnya cukup cukup tinggi. Nah, intinya ini sudah disediakan oleh pihak UI untuk kalian para pendaftar di SIMA UI untuk bisa menjadikan referensi sehingga langkah-langkah atau strategi kalian dalam mengikuti SIMA UI tidak keliru ya, sesuai dengan strategi yang kalian harapkan sehingga bisa masuk di Universitas Indonesia. Baik, langsung saja. Di kesempatan kali ini sebenarnya masih umum ya, dari SIMA UI ada SNMPTN, ada SBMTN, dan ada SIMA itu sendiri. Maka saya tidak akan membahas di dua kolom ini ya, dan dari SNMPTN dan SBMPTN. Kita akan langsung fokus di SIMA ya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pendidikan dokter UI ya. Di pendaftar tahun 2020 kemarin jumlah pendaftarnya sangat-sangat besar, 8.589. Kemudian keketatannya adalah 1,2%, artinya hanya satu orang per 100 pendaftar ya. Dengan daya tampung pada 2021 ini sebanyak 90 orang. Ini termasuk kelompok ujian IPA ya. Yang kedua adalah pendidikan dokter gigi ya. Kita tahu bahwa peminatnya tahun kemarin itu adalah 4.518. Keketatannya hampir sama dengan pendidikan dokter 1,3%. Daya tampungnya di tahun ini adalah 55. Selanjutnya adalah matematika ya. Di tahun kemarin pendaftarnya sebanyak 1.950. Keketatannya ternyata 1,8% ya. Dan daya tampung pada tahun ini adalah 35 peserta. Untuk jurusan selanjutnya yaitu biologi, hampir mirip ya minatnya, ada 1.900 peserta yang berminat di prodi biologi ini dengan keketatan 2,6%. Sehingga daya tampung pada tahun ini adalah 50 mahasiswa. Selanjutnya adalah prodi geografi ya, dengan jumlah pendaftar di tahun 2020 kemarin 1.477. Kemudian daya tampungnya adalah 3,4%, keketatannya ada 3,4%, daya tampung di tahun ini adalah 50. Selanjutnya ada fisika, ada 1.040 pendaftar, keketatannya 3,32%, untuk daya tampung tahun ini 50 mahasiswa. Untuk kimia ada 1.557 pendaftar di tahun 2020, keketatannya 3,2%, kemudian daya tampung di tahun ini ada 50. Selanjutnya ada prodi statistika, jumlah pendaftarnya 1.834 dengan keketatannya 1,6% ya. Hampir ya kita buatkan 2% ya, artinya 2 pendaftar per setiap 100 pendaftar yang diterima. Dan daya tampung tahun ini 30 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu aktuaria, jumlah pendaftarnya 1.755, kemudian persentase keketatannya 1,7%, kemudian daya tampung di tahun 2021 ini 30 mahasiswa. Selanjutnya ada geofisika ya. Geofisika ini jumlah pendaftarnya 1.552, kemudian daya atau persentase keketatannya 1,9%, daya tampung di tahun ini 30 mahasiswa.
Selanjutnya ada geologi, pendaftar di tahun 2020 sebanyak 918 pendaftar, keketatannya 3,3%, dan daya tampung di tahun 2021 ini sebanyak 30 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik sipil, jumlah pendaftarnya cukup besar, 2.764, keketatannya 1,6%, dan daya tampung pada tahun ini adalah 45. Kemudian ada teknik mesin, jumlah pendaftarnya 2031, keketatannya 2%, dan daya tampung pada tahun ini adalah 40 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik elektro, ya, jumlah pendaftarnya 3.348, kemudian persentase keketatannya itu 1,8%, cukup tinggi ya. Kemudian daya tampung pada tahun ini ada 50 mahasiswa. Kemudian ada teknik metalurgi dan material. Jumlah pendaftarnya di tahun 2020 kemarin 1.918. Keketatannya mencapai 2,3% dan daya tampung mahasiswa pada tahun ini 50 mahasiswa. Selanjutnya ada arsitektur ya. Arsitektur jumlah pendaftarnya 2.119 pendaftar. Kemudian ada 1,4% keketatannya dan daya tampung pada tahun ini adalah 25 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik kimia, jumlah pendaftar pada tahun 2020 kemarin 1.829, keketatannya 2,5%, dan daya tampung pada tahun ini adalah 45 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik industri, ini cukup besar juga ya, ada 3.774 pendaftar. Kemudian persentase keketatannya 1,3%, jumlah yang diterima pada tahun ini adalah 55. Selanjutnya ada teknik lingkungan. Ya, teknik lingkungan ini ada 1.944 pendaftar ya. Kemudian keketatannya itu mencapai 1,4% dan jumlah yang diterima pada tahun ini adalah 35 mahasiswa. Selanjutnya adalah teknik perkapalan. Ya, di teknik perkapalan ini jumlah pendaftar di tahun kemarin 1.293, kemudian keketatannya 2,3%, kemudian daya tampung pada tahun ini adalah 30 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik komputer. Ya, teknik komputer ini jumlahnya juga cukup besar, 2.065 pendaftar, keketatannya mencapai 1,9%, dan mahasiswa atau jumlah mahasiswa diterima pada tahun ini adalah 40 mahasiswa. Selanjutnya ada arsitektur interior, jumlah pendaftarnya juga lumayan, 1.548, keketatannya mencapai 1,6% dan jumlah yang diterima 25 mahasiswa. Ada teknologi bioproses, jumlah pendaftarnya 1.113. Kemudian keketatannya mencapai 2,7% dan yang diterima pada tahun ini 30 mahasiswa. Kemudian ada teknik biomedik. Ya, teknik biometiknya ini ada 1.254 pendaftar, kemudian ada keketatan di sini 1,6%, dan yang diterima adalah 20 mahasiswa pada tahun ini. Berikut adalah program IPA ya yang ada di SIMA UI, data-data daripada keketatan yang ada di program studi di kelompok ujian IPA. Selanjutnya di kelompok ujian IPS kita amati bersama. Yang pertama ada ilmu hukum. Pendaftarnya luar biasa, banyak 8.912 pendaftar. Luar biasa. Keketatannya mencapai 1,7% dan yang diterima pada tahun ini adalah 150 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu ekonomi, 3.017 pendaftar, persentase keketatannya mencapai 2%, kemudian jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ini adalah 60 mahasiswa. Ada manajemen mencapai 7.618 pendaftar, keketatannya mencapai 1,2%, luar biasa. Yang diterima pada tahun ini adalah 90 mahasiswa. Selanjutnya ada akuntansi, jumlah pendaftarnya 6.397, keketatannya mencapai 1,6%, dan yang diterima pada tahun ini adalah 100 mahasiswa. Ada ilmu ekonomi Islam, selanjutnya jumlah pendaftar di tahun kemarin 1.043 pendaftar, keketatannya mencapai 2,4%, dan tahun ini rencana diterima sebanyak 25 mahasiswa. Selanjutnya ada bisnis Islam, pendaftarnya juga cukup banyak, 1.466,
kemudian persentase keketatannya mencapai 1,7%, dan jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ini sebanyak 25 mahasiswa. Selanjutnya ada arkeologi, ya. Pendaftarannya juga cukup banyak, 1.380. Kemudian keketatannya mencapai 2,6% dan jumlah yang diterima pada tahun ini 38 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat pada tahun ini, pada tahun kemarin jumlah pendaftarnya 1.606, keketatannya 2,2%. Kemudian jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ini 38. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Nah, pendaftarnya di tahun kemarin sebanyak 1.208, ya, 1.208 peserta dengan daya keketatannya itu 3%, dan jumlah mahasiswa yang rencana diterima di tahun ini 38 mahasiswa. Kemudian ada ilmu perpustakaan. Nah, jumlah pendaftarannya juga cukup banyak, ini 1.436, keketatannya mencapai 1,8%, dan jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ini 23 mahasiswa. Ada sastra Arab, ya, jumlah pendaftarnya 846, kemudian persentase keketatannya 2,5%, dan jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ini adalah 23 mahasiswa. Kemudian sastra Indonesia, ya, sastra Indonesia pada tahun kemarin itu 1.950 pendaftar dengan keketatan mencapai 1,8%. Dan jumlah daya tampung prodi ini adalah 38 mahasiswa di tahun ini. Selanjutnya ada sastra daerah untuk sastra Jawa, itu sebanyak 869 pendaftar, keketatannya 3,6%, dan yang diterima adalah 38 mahasiswa. Selanjutnya ada sastra Cina, 611 pendaftar, keketatannya mencapai 3,6%, dan yang diterima 23. Selanjutnya ada sastra Jepang, totalnya 1.947 pendaftar, ya. Keketatannya mencapai 1,9%, dan di tahun ini yang diterima 23 mahasiswa. Kemudian ada sastra Inggris, 1.957 pendaftar, keketatannya luar biasa sampai 1,1%, yang diterima atau daya tampung pada tahun ini 23 pendaftar. Kemudian ada sastra Jerman, ada 930 pendaftar, kemudian keketatannya 2,4%, dan yang diterima pada tahun ini daya tampungnya 15 mahasiswa. Ada sastra Rusia, 1.177 pendaftar dengan keketatan 2,6%, dan yang diterima pada tahun ini daya tampungnya 38 mahasiswa. Selanjutnya ada sastra Belanda, 770 pendaftar, keketatannya 2,9%, dan yang diterima pada tahun ini daya tampungnya 15 mahasiswa. Selanjutnya ada bahasa dan kebudayaan Korea. Nah, ini Korea. Ada 1.303 pendaftar dengan keketatan 1,3%, dan jumlah daya tampung mahasiswa pada tahun ini 15 mahasiswa. Ada psikologi, 7.681 pendaftar, luar biasa, keketatannya bahkan mencapai 1,2%, dan daya tampung pada tahun ini 90 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu politik, 3.090 pendaftar, kemudian daya tampung atau keketatannya 1,5%, kemudian daya tampungnya mencapai 40 mahasiswa. Kemudian sosiologi, itu 2.257 pendaftar, kemudian keketatannya mencapai 1,8%, dan daya tampung pada tahun ini sebanyak 40 pendaftar. Selanjutnya ada kriminologi, ada 3.510 pendaftar pada tahun kemarin, kemudian keketatannya mencapai 1,3%, dan daya tampungnya 45 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu kesejahteraan sosial, ya, 3.080 pendaftar, keketatannya mencapai 1,3%, dan daya tampungnya 40 mahasiswa. Ada HI, ilmu hubungan internasional, jumlah pendaftarnya juga cukup banyak, 3.469, 3.464, mohon maaf, keketatannya bahkan mencapai 0,9%,
dengan daya tampung hanya 28 mahasiswa. Kemudian ada ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi ini ada 5.489 pendaftar. Catatannya luar biasa, 0,7% ya yang diterima 35 mahasiswa. Di antropologi sosial sebanyak 1.427 pendaftar, keketatannya mencapai 2,1%. Kemudian yang diterima atau daya tampung pada tahun ini 30 pendaftar, 30 mahasiswa. Kemudian dari kesehatan masyarakat di kelompok IPA ya ini ada 4.452, kemudian keketatannya mencapai 1,7% dan daya tampung pada tahun ini 75. Ada gizi, ilmu gizi 2.830 pendaftar, keketatannya mencapai 1,1% dan yang daya tampung pada tahun ini adalah 23 mahasiswa. Ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ada 1.574 pendaftar, keketatannya 1,6% dan daya tampung pada tahun ini 28. Ada kesehatan lingkungan, Kesling, 1.831 pendaftar, keketatannya 1,4% dan daya tampungnya pada tahun ini 28 mahasiswa. Ada ilmu komputer, masih di kelompok IPA, 4.253 pendaftar, kemudian daya keketatannya adalah 1,8%, daya tampungnya 75 mahasiswa di tahun ini. Kemudian ada sistem informasi, sama masih di kelompok IPA, 4.303 pendaftar, ya keketatannya 1,7%, dan daya tampungnya pada tahun ini 75 mahasiswa. Selanjutnya ada ilmu keperawatan, 2.983 pendaftar dengan keketatan 2,5%, daya tampung pada tahun ini 75 mahasiswa. Selanjutnya ada farmasi, 3.401 pendaftar dengan keketatan 1,2% dan jumlah daya tampung pada tahun ini 45 mahasiswa. Ilmu administrasi fiskal, 1.315 pendaftar dengan keketatan 2,05% dan daya tampung pada tahun ini 30 mahasiswa. Selanjutnya untuk IPS, ilmu administrasi negara, ada 2.597 pendaftar ya. Catatannya bahkan mencapai 1,3%. Ya, kemudian di sini daya tampungnya mencapai 35 mahasiswa di tahun ini. Terakhir ada ilmu administrasi niaga, jumlah pendaftarnya juga cukup besar, 3.149 dengan daya tampung 1,5%, mohon maaf dengan keketatan 1,5% dan daya tampung 45 mahasiswa di tahun ini. Jadi cukup banyak prodi-prodi yang ada di SIMA UI yang dibuka, sekaligus datanya juga cukup jelas, mulai dari yang paling besar persentasenya ada di antara 3% ke atas, ada juga yang paling kecil bahkan di bawah 1% ya, kalau kita temui tadi ada 0,9-0,7% di dua prodi ini. Artinya itu sangat ketat sekali untuk bisa masuk di ilmu hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Selamat berjuang, kalian yang berjuang di SIMA UI, semoga strategi kalian bisa berhasil dan jangan lupa senantiasa berdoa untuk bisa dilancarkan dan dimudahkan untuk mencapai cita-cita kalian, khususnya di Universitas Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.